Shalom Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Apa kabarnya? Pasti baik kan? Semua sehat-sehat. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa memahami dan mengerti akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Topik pada hari ini berbicara tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Demikian. Saudaraku yang terkasih, kita pasti masih ingat sejak terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia ini, bukan hanya di negara kita Indonesia, dunia dilanda dengan COVID, dengan corona, ya. Akhirnya setiap negara membuat suatu kebijakannya masing-masing, dan terlebih secara khusus kepada bangsa kita Indonesia memberikan gerakan dengan betul-betul membatasi segala gerakan atau kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat dan setiap keluarga, bahkan setiap individu. Maka segala aktivitas, ya, kalau kita ingat semua dibatasi. Belajar di rumah, ya, dan begitu juga bekerja di rumah, dan bahkan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, sedapat mungkin jangan keluar dari rumah. Kalaupun keluar betul-betul harus betul-betul steril, semprot sana semprot sini dengan sanitizer, cuci tangan, pakai masker, ya semuanya begitu. Dan alangkah repotnya para medis waktu itu untuk selalu mengawal dan menjaga kita. Nah, dengan keterbatasan itu, dengan sekolah di rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah, sering sekali jemaat Tuhan bertanya, bagaimana dengan beribadah di dalam rumah? Apakah itu adalah benar dan sah di hadapan Tuhan? Karena tidak mungkin tidak beribadah, bukan? Pertanyaan dari rumah, beribadah juga minggu di rumah dan sebagainya. Apakah itu sah? Apakah itu dibenarkan? Apakah itu betul-betul ibadah di rumah itu adalah betul-betul bisa diterima di dalam penyembahan, pujian, dan doa kita kepada Tuhan? Maka banyak pada saat itu memberikan suatu pertanyaan dan perdebatan. Akhirnya di dalam nats ini bisa menjawab segalanya, Bapak Ibu, apakah itu bisa disahkan dan dibenarkan oleh setiap gereja. Nah, akhirnya kita bisa belajar dengan nats pada hari ini, Yohanes pasal 4, dan sudah kita baca tadi. Sama halnya dengan perempuan Samaria ketika dia berbicara kepada Tuhan Yesus. Yesus datang di sumur ketika perempuan Samaria itu mengambil air, dan perempuan Samaria itu terkaget-kaget ketika Yesus, orang Yahudi itu, datang dan berdialog kepada seorang perempuan Samaria. Dan akhirnya Yesus memberikan pemahaman, pengertian tentang air hidup, bahwa dia harus menerima Yesus karena air hidup itu adalah Yesus. Ketika dia percaya dan menerima Yesus, maka dia tidak akan kekeringan dan tidak akan kehausan lagi, karena Yesus adalah air hidup, yaitu sumber kehidupan, sumber berkat. Dan begitu juga ketika mereka berdialog tentang beribadah, perempuan Samaria itu mengatakan, ya, beribadah di Yerusalem itu mungkin lebih hebat, lebih sah, kan gitu. Bagaimana dengan orang yang beribadah seperti mereka, ya, orang Samaria yang tidak diakui oleh kaum Yahudi, yang beribadah di gunung, di Gerizim dan sebagainya. Lalu Yesus mengatakan bahwa ibadah itu bukan
dibatasi dengan ruang, gerak, dan waktu dan tempatnya. Tetapi kembali Yesus mengatakan di dalam nats yang ditulis pada hari ini, dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan ditentukan oleh tempatnya, waktunya, ya, ataupun posisinya dan sebagainya, Bapak Ibu, atau ruangnya, tidak. Tapi Yesus menegur dia, memberikan pemahaman, jikalau engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan betul-betul engkau menyembah Tuhanmu, memuji Tuhanmu, berdoa dengan Tuhanmu, itu adalah sesuatu hal yang baik, yang sah di hadapan Tuhan. Bukan ditentukan tempatnya di gunung kah, di Yerusalem kah, atau di Gerizim kah. Tidak, karena Tuhan tidak memandang tempat, tidak memandang seseorang, tetapi Dia melihat jika kita menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran, ibadah kita yang benar, hati kita yang benar, yang tulus, Tuhan akan menerima segala bentuk peribadatan yang kita lakukan. Nah, melalui firman ini kita juga diingatkan ternyata ibadah itu tidak dibatasi oleh apapun, Bapak Ibu. Jadi baik itu ibadah secara online atau offline, itu adalah sah di hadapan Tuhan. Yang penting dikatakan tadi, jika engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bahkan Paulus juga berkata di dalam firman-Nya, dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hati kita ini, rohat tahun doa manginang, hati kita ini yang tulus, inilah persembahan kita, ya, bukan dengan materi kita, ya, tetapi hati kita ini, tubuh kita, roh kita ini kita berikan kepada Tuhan. Waktu kita, konsentrasi kita, semuanya kita berikan kepada Tuhan, karena itu adalah persembahan di dalam ibadah yang kudus, ya, bukan seperti, ya, orang-orang yang melakukan dengan sebelian, dengan korban pada zaman-zaman konteks perjanjian lama. Tetapi juga Tuhan mengarahkan pandangan kita, dan Paulus juga menuliskan bahwa dalam ibadah kita ini tidak dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu. Di mana saja Bapak Ibu, kapan saja Bapak Ibu, dan bagaimanapun kondisi, situasi hati dan pikiranmu, beribadalah terus di hadapan Tuhan, karena Dia sangat senang dan menyambut kita dengan tangan yang terbuka untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dan begitu juga jika kita beribadah kepada Tuhan, berikanlah hatimu, berikanlah pikiranmu, itulah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi dengan demikian kita paham bahwa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itulah ibadah kita yang sejati. Dan Tuhan menunggu dan selalu mengharapkan, merindukan kita untuk datang bersekutu kepadanya senantiasa, setiap waktu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan supaya Dia memberkati hidupmu, keluargamu, dan segala usahamu. Tuhan akan cukupkan, berkati segala sesuatu yang engkau butuhkan. Tuhan akan selalu memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Dan akhirnya kami paham bahwa Engkau adalah Allah kami, yang tempat kami datang untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bukan dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu dan kondisi. Tetapi kapan saja pun, di mana saja pun Tuhan, dan dimanapun keberadaan kami, Tuhan akan menerima kami dengan kasih sayang-Mu. Dan segala sesuatu yang kami serahkan kepadamu Tuhan, tubuh, jiwa, raga kami, itulah persembahan yang kudus. Untuk itu Tuhan, peliharalah hati dan pikiran kami, dan jaga kami, teguhkan iman kami, supaya kami tahu akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai manusianya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat selalu tersenyum,
dan jaga kesehatan, Tuhan akan selalu menyambut kita di dalam persekutuan yang kudus.